Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Ika Riba Juanita, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Bekasi. Video kali ini saya akan mendemonstrasikan tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang saya lakukan dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kita akan awali dengan dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, alasan kontekstual penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara, demonstrasi pemikiran Ki Hajar Dewantara, dan tantangan serta solusinya dalam penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, filosofi pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik harus dan dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, maka dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai dengan bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari, serta tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak optimal. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntutan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Oleh sebab itu, tuntunan seorang guru mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain, menjadi manusia dan anggota masyarakat. Dasar pemikiran selanjutnya adalah trilogi pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan kondisi saat ini, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, pemikiran Ki Hajar Dewantara yang bisa kita ambil intinya ada menuntun, selamat, dan bahagia, sangat relevan dengan kurikulum merdeka yang saat ini diterapkan, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, profil pelajar Pancasila, dan student well-being. Dalam penerapan atau demonstrasi konteks pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya lakukan di sekolah, pertama kali diawali dengan melakukan asesmen diagnostik. Dalam menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid, hal pertama yang saya lakukan adalah melakukan asesmen diagnostik pada tahun ajaran baru dan pada awal materi. Asesmen diagnostik ini saya lakukan untuk mengidentifikasi karakteristik siswa, mulai dari latar belakang sampai gaya belajar masing-masing siswa. Kemudian, tindak lanjut yang saya lakukan setelah asesmen diagnostik adalah membuat pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan karakteristik siswa.
Pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan diantaranya adalah menerapkan model pembelajaran yang mencakup karakter siswa yang memiliki gaya belajar visual, kinestetik, maupun auditori. Penugasan yang harus dikerjakan siswa juga bervariasi, bisa menulis, membuat karya gambar, video, maupun tugas proyek. Kegiatan belajar seringkali dilakukan dengan metode bermain sesuai dengan kodrat anak yang senang bermain. Penerapan trilogi pendidikan dalam sehari-hari di sekolah, saya berperan sebagai guru yang menjadi teladan bagi siswa dalam berpikir dan bertingkah laku, menjadi motivator yang menggerakkan semangat para siswa, dan juga mendorong diri dan siswa untuk menerapkan nilai-nilai sosial. Penerapan trilogi pendidikan dalam sehari-hari di sekolah, saya berperan sebagai guru yang menjadi teladan bagi siswa dalam berpikir dan bertingkah laku, menjadi motivator yang dalam melakukan demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara tentu tidak lepas dari tantangan yang harus saya hadapi. Beberapa tantangan yang saya temukan di sekolah adalah bahwa tidak semua rekan sejawat memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, dan murid kurang antusias menghadapi tantangan dalam pembelajaran karena belum terbiasa. Solusi yang saya lakukan untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan melakukan refleksi dan evaluasi yang konsisten, mengikuti pengembangan diri, dan berkolaborasi dengan rekan sejawat, pimpinan, orang tua siswa, maupun masyarakat sekitar. Demikian pemaparan tentang penerapan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang telah saya lakukan. Terima kasih, salam dan bahagia.